Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Saman dengan NIM 2506060. Di sini saya akan membahas judul saya mengenai pengaruh kampanye digital terhadap partisipasi pemilih pemula dalam pemilu 2024. Pemilu 2024 lalu menjadi hal yang menarik karena jumlah pemilih mudanya sangat besar. Menurut KPU, total pemilih berusia 17 hingga 30 tahun mencapai sekitar 56% dari total pemilih nasional. Artinya, kampanye digital otomatis jadi arena utama untuk mempengaruhi mereka. Kalau kita lihat dari sisi akses informasi, media sosial memang punya peran besar. Penelitian dari We Are Social 2024 menunjukkan bahwa pengguna internet Indonesia didominasi oleh usia 16 hingga 24 tahun. Dan mayoritas mendapatkan informasi politik dari Instagram, TikTok, dan YouTube. Temuan ini sejalan dengan jurnal yang ditulis oleh LIM 2023 yang menyebutkan bahwa media sosial mempercepat penyebaran informasi politik dan meningkatkan ketertarikan generasi muda untuk mengikuti isu publik. Selain soal akses, gaya kampanye digital juga sangat berpengaruh. Dalam penelitian Nugroho dan Syarif 2022 dijelaskan bahwa generasi Z cenderung merespons lebih baik pada konten kampanye yang kreatif, visual, dan terasa dekat dengan kehidupan mereka. Makanya di pemilu 2024 banyak politisi yang membuat konten ngobrol santai, vlog, hingga video singkat yang lebih ramah di TikTok. Pendekatan ini bukan hanya sekedar gimmick ya, tapi strategi komunikasi politik yang memang cocok dengan pola konsumsi media anak muda. Media sosial juga menjadi tempat diskusi yang cukup aktif. Jurnal Aminah 2021 juga menjelaskan bahwa ruang diskusi digital seperti kolom komentar dan forum online mendorong terbentuknya opini politik di kalangan pemilih pemula karena mereka terpengaruh oleh teman sebaya dan tren online. Fenomena ini juga terlihat di pemilu 2024 lalu yang mana banyak isu viral justru muncul dari percakapan organik netizen, bukan dari kampanye resmi. Tapi tentu saja dampaknya nggak selalu positif. Masalah misinformasi dan disinformasi masih menjadi ancaman besar. Laporan Kominfo 2024 mencatat bahwa selama masa pemilu terdapat lebih dari 700 konten hoaks politik yang tersebar di media sosial. Sementara itu, studi dari Setiawan 2020 menyebutkan bahwa pemilih pemula adalah kelompok paling rentan terpengaruh hoaks karena belum memiliki literasi digital dan literasi politik yang kuat. Jadi meskipun kampanye digital memperluas akses informasi, resiko kesesatan informasinya juga ikut meningkat. Ada juga efek yang namanya echo chamber yang dibahas oleh Sunstein 2022. Dalam konteks media sosial, kita cenderung lebih melihat konten yang mendukung pandangan kita saja kan, karena algoritma menyaring informasinya berdasarkan preferensi pengguna. Nah, ini membuat pemilih muda bisa terjebak pada perspektif yang sempit. Kalau kita lihat hasil akhirnya, tingkat partisipasi pemilih pada 2024 tetap tinggi, tapi menurut KPU tingkat partisipasi mencapai lebih dari 80%. Banyak peneliti menilai salah satu faktor pendorongnya adalah intensitas kampanye digital yang membuat anak muda merasa lebih dekat dan lebih relevan dengan isu politik. Hal ini juga sejalan dengan temuan Sirekar 2023 yang menyebutkan bahwa paparan kampanye digital meningkatkan kemungkinan pemilih pemula untuk hadir di TPS karena mereka merasa lebih paham terhadap pilihan politik mereka. Dari semua pembahasan ini bisa disimpulkan bahwa kampanye digital memang punya pengaruh signifikan ya terhadap partisipasi pemilih pemula di 2024. Media sosial menjadi ruang belajar, ruang diskusi, dan ruang persuasi politik yang sangat efektif bagi anak muda. Namun pengaruh ini akan lebih sehat kalau dibarengi dengan literasi digital yang kuat, sehingga pemilih pemula bisa membedakan mana informasi valid dan mana yang bias atau menyesatkan.
Akhir kata, pemilu 2024 menunjukkan bahwa demokrasi digital bukan lagi masa depan, tapi sudah menjadi bagian dari kehidupan politik kita sekarang. Dan peran pemilih pemula adalah salah satu faktor terpenting dalam proses itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.